Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto untuk salah satu altcoin yang menjadi top performing crypto di minggu ini, ya, atau minggu kemarin, lebih tepatnya. Yang akan kita bahas kali ini adalah Solana. Karena kita bisa lihat Solana ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, gitu ya. Sekarang dia berada di ranking 10, ya, dengan kenaikan 70% dalam kurun waktu 1 minggu atau 7 hari, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang besar juga untuk Solana. Dan Solana ini kan sempat dirumorkan, oh ini menjadi salah satu kripto yang sudah mati dan lain-lainnya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang update-nya Solana dan recovery dari Solana sendiri. Apakah di sini menjadi pertanda di mana Solana ini akan mengalami kenaikan atau revival gitu ya, kehidupan baru untuk Solana. Kita akan bahas di video kali ini ya. Oke, mengenai Solana, kita bisa lihat saat ini Solana hovering atau berada di kisaran level $23. Ini sesuatu yang signifikan sekali, karena kita melihat bahwa Solana ini dalam mungkin satu bulan terakhir sempat berada di kisaran level $9, $8 gitu ya. Jadi ini kenaikan cukup signifikan, hampir berapa ratus persen gitu untuk Solana mengalami kenaikan seperti ini. Dan kita bisa lihat memang ada sedikit statistik yang cukup menarik dari Solana, yang dikatakan ini adalah kripto yang bisa dibilang belum ada future dan lain-lainnya gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Solana Decentralized Exchange have seen an 80% increase in total active wallets. Jadi secara jumlah wallet yang aktif ini mengalami kenaikan 83% sejak kapan? Sejak dari awal tahun 2023. Jadi ini menjadi salah satu pertanda mungkin ya, di mana Solana ini mungkin akan ada recovery di tahun ini. Dan kita sempat bahas outlook Solana, nasib Solana di 2023 ini. Sempat kita bahas beberapa 2 minggu lalu. Jadi teman-teman yang belum atau tidak mengerti tentang Solana, kenapa Solana mengalami penurunan yang begitu tajam, itu bisa cek ke video ini gitu ya. Di sini nasib Solana. Nah, sekarang kita akan bahas lagi. Ini menjadi salah satu statistik yang cukup lumayan gitu ya. Di sini kita bisa lihat yang mengalami kenaikan daily active wallets-nya ini dari Raydium. Raydium ini menjadi salah satu decentralized application seperti decentralized exchange juga untuk Solana. Orca juga seperti itu, exchange, karena ini kan lebih karena untuk DEX ya. Lalu ada Jupiter Aggregator. Ini mungkin dikarenakan ada token Solana, meme coin, BONK ya, kalau teman-teman tahu, BONK, token anjing juga, meme coin gitu ya, yang cukup gain popularity gitu ya. Dan ini mungkin yang menjadi salah satu alasan kenapa kenaikan increase-nya cukup pesat. Nah, ini kita juga bisa lihat dari Messari ya. Solana Daily Active Wallets pre-FTX levels. Jadi sebelum kasus FTX ini dimulai lah. Intinya seperti itu. Karena kan kita tahu kejatuhan Solana ini dimulai dari kejatuhan FTX. Dikarenakan apa? Dikarenakan salah satu top investmentnya FTX atau mungkin Alameda Research trading firmnya FTX itu adalah Solana. Jadi mau tidak mau Solana ini ikut ke drag ya, ikut terbawa ke dalam ya lubang FTX ini. Ya, apakah mereka terkait? Ya, mereka terkait. Apakah sepenuhnya FTX itu punya Solana dan lain-lain? Sebenarnya tidak. Mereka separate perusahaan. Jadi kalau kita lihat Solana apakah masih bisa recover? Ya seperti yang kita bahas di video yang lalu juga di sini ya, bahwa memang Solana ini masih ada potensi untuk mengalami penguatan juga. Ya di sini. Solana co-founder si Raj Gokal dia bilang ya dia mau ini lebih dilihat. Sebelum FTX blow up nggak terlalu banyak pergerakan. Setelah FTX blow up, ini justru market malah mengalami kenaikan secara daily active wallets ya, yang kita bahas di sini, daily active wallets ya, yang mungkin yang tadi kita bahas ya, tentang BONK crypto atau meme coin yang baru. Jadi ini statistik itu Solana. Secara chain ya, kalau kita Solana memang mengalami penurunan dari jumlah total value lock-nya dia. Kita bisa lihat Solana ini sekarang berada di level atau di ranking 11. Dulu awalnya mungkin dia top 6, top 7 gitu ya untuk Solana. Kenapa? Karena mungkin trust dari orang-orang berkurang. Ya karena FTX sendiri, mereka mungkin lebih memilih untuk mengeluarkan funding mereka atau fund mereka, dana mereka dari ya ekosistem Solana atau decentralized application-nya Solana. Ini di DeFi lama, kalau teman-teman mau lihat statistiknya gitu ya, masih dikuasai oleh Ethereum sebesar 60%, BSC 10%, Tron 10%, lalu ini terbagi yang untuk yang kecil-kecil lah gitu ya, salah satunya juga Solana. Nah, balik lagi ke Solana, di sini kita bisa lihat beberapa seperti ada stakingnya dia, ada Lido Finance, Marinate Finance, ini lebih karena untuk staking. Untuk DEXs kita lihat ada Orca, Raydium, Saber,
ya, tapi mungkin untuk saat ini Raydium menjadi salah satu yang top juga. Apakah ini saat yang tepat untuk beli Solana? Saya rasa tidak gitu ya. Kenapa? Karena ya udah rally cukup besar ya. Tapi menarik untuk melihat Solana sendiri. Secara statistik juga di sini kita bisa lihat dari jumlah active address atau jumlah alamat yang aktif yang tadi kita lihat ya. Solana ini kita bahas atau kita bandingkan dengan beberapa chain atau network crypto lainnya. Teman-teman lihat Solana ini yang warna hijau ya. Yang warna hijau ini cukup banyak chain ya. Mungkin saya kita kecilin ya. Apa ya, Aptos kita nggak usah lihat, kita lihat mungkin Cardano nggak usah, Cosmos tidak usah, Near, nah mungkin seperti ini, jadi lebih kelihatan jelas gitu ya. Solana ini menjadi salah satu yang bisa dibilang cukup kompetitif lah. Ini setara dengan Polygon, Matic maupun yang warna biru, Ethereum. Ya, Solana ini kan yang warna hijau. Jadi kalau kita dari active address-nya, ya kalau dibandingkan dengan Avalanche, justru Solana ini masih lebih aktif gitu ya. Dan BSC masih di paling atas gitu, karena mungkin teman-teman banyak orang-orang yang melakukan transaksi di BSC, transfer BUSD, USDT itu menggunakan BSC network dengan fee yang jauh lebih murah juga ya. Jadi banyak yang aktif juga di PancakeSwap dan lain-lainnya. Tapi namun kalau teman-teman lihat secara daily transaction-nya dia, secara Solana ini kita lihat Solana punya daily transaction dari bulan Oktober justru ya, ini mengalami kenaikan atau bisa dibilang ini paling top gitu kalau kita bandingkan dengan Ethereum. Ya mungkin Ethereum ini low, kenapa? Karena ya bisa dibilang fee-nya cukup besar kalau dibandingkan dengan chain-chain lain. Tapi di sini menjadi salah satu yang paling atas lah Solana. Secara total value lock secara statistik dia kurang gitu ya. Kenapa? Tadi yang kita bahas. Ini teman-teman bisa lihat secara total value lock-nya dia sebelumnya Ethereum, BSC ya. Lalu ada Avalanche dan Polygon. Ini Avalanche dan Polygon sepertinya ketat gitu ya. Mereka bermain neck by neck ya. Ini ketat persaingannya. Namun Solana ini berada di bawah mereka. Namun karena adanya isu FTX, kita bisa lihat secara total value lock atau jumlah dana yang dikunci di dalam ekosistem tersebut ini mengalami penurunan drastis untuk Solana ya. Dan saat ini mulai ada kenaikan, tapi kenaikan yang mungkin pelan ya. Kembali lagi ya, orang-orang kalau mau melihat Solana lebih develop lagi ya, mereka membutuhkan waktu juga untuk healing juga gitu ya. Nah ini kira-kira dari untuk Solana update-nya. Dan sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setelah keputusan tetap di tangan teman-teman. Saya akan coba bahas secara time frame daily-nya dulu ya. Secara time frame daily Solana ini menunjukkan sesuatu yang positif, dimana ini exponential moving average 20 dan 50-nya mulai crossing. Ini pertanda dia mungkin ada reversal atau mungkin ya penguatan lah. Dan memang kalau kita lihat dari all time low-nya dia, ya ini udah penguatan hampir 200%. Ya 183%. Ini kenaikan yang sangat pesat juga. Secara target bagaimana? Dengan Bitcoin mengalami kenaikan saat ini, potensi yang saya lihat ya mungkin Solana bisa testing ke area Juni 2022 ataupun Oktober 2022. Yaitu di area berapa nih? Sorry ya, kita lihat dari sini. Ini area $28. Apakah akan terjadi? Kita akan lihat selama beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Tapi $28, $27 ini menjadi sesuatu yang possible saya rasa ya. Kalau kita lihat dari movement Solana yang seperti ini. Namun tetap hati-hati juga. Apalagi kalau teman-teman lihat, wah ini Solana naik terus. Dan teman-teman trader yang bisa dibilang gatel tangannya untuk shorting gitu ya. Penguatannya masih besar gitu ya. Secara volume, ya kita bisa lihat volumenya justru. Ini Solana mengalami kenaikan. Teman-teman bisa lihat volumenya. Ini dari daily ke daily ini mengalami kenaikan ya, secara volume up-nya gitu. Dan sekarang lagi konsolidasi dan kita lihat nanti volume ke depannya bagaimana. Tapi secara volume ini masih menunjukkan penguatan gitu ya. Momentumnya, volumenya bukan tambah kecil, tapi volumenya tambah besar gitu ya setiap pump yang terjadi. Jadi ini yang kita bisa lihat dari Solana secara time frame daily-nya. Major time frame-nya atau major price targetnya mungkin di area $28 yang kita bahas di zona blue box ini gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di time frame yang lebih kecil, apakah koreksi dapat terjadi? Seharusnya terjadi gitu ya. Koreksi pasti kan normal. Di sini kita bisa lihat Solana konsolidasi seperti itu. Jadi kalau misalnya Solana mengalami koreksi atau pullback, itu pun juga tetap normal. Secara time frame 2 jam, kalau kita perhatikan, ini saya lihat di time frame 2 jam ya. Cukup menarik ya. Ini volume close. Oke. Nah, kita bisa lihat di time frame 2 jam, mungkin ini bisa menjadi landasan kita. Garis warna kuning ini kita jadikan level support dia gitu ya. Yang kita menunggu adalah kalau misalnya dia mulai mengalami breakdown di area ini
ini menarik untuk kita mulai short gitu ya. Kembali lagi, ini high risk juga gitu, jadi harus ada risk management juga. Tapi saya rasa ini menarik karena ini berada di kisaran exponential moving average 20 nya juga nanti, dan menjadi level support line-nya dia. Jadi kalau misalnya dia mulai breakdown di area ini dan konfirmasi breakdown, next target mungkin di area exponential moving average 50 di bawah sini. Kalau secara potensi short targetnya untuk Solana ini secara short termnya aja gitu ya. Kita lihat dia mengalami kenaikan di sini 50%. Kalau misalnya dia mengalami penurunan dari sini sekitar 9%, masih cukup normal juga gitu ya kalau kita lihat secara time frame-nya. Dan ini mungkin dia berada di kisaran level potensi retestnya, walaupun sebenarnya zona ini kalau kita di time frame zona 4 jam saat ini ya, zona untuk Solana kita coba rapikan ya. Ini cukup void sebenarnya ya. Kita lihat di sini zona ini cukup kosong di area ini. Gak terlalu banyak area untuk Solana bermain. Jadi kalau kita lihat di sini potensi untuk dia retest ke blue box di area ini ya cukup besar juga kalau menurut saya ya, antara level $20 ataupun ke $18,2 secara short term ya. Ya, ini short term pullback target ya. Jadi kalau kita lihat secara price action, kalau ternyata Solana mengalami pullback, mungkin dia pullback ke area ini gitu ya. Dari sini mungkin bisa mengalami penguatan ke area $28 seperti ini. Jadi seperti dia turun dulu baru mengalami kenaikan lagi. Ini hampir sama dengan kita lihat analisa Bitcoin juga, yang kita lihat bahwa tren dari market saat ini masih ada momentumnya cukup kuat, dan seharusnya Solana ini menuju atau mengikuti harga Bitcoin juga gitu ya, atau price action dari Bitcoin sendiri. Jadi mungkin ini dulu kita review sedikit tentang Solana ya, kenapa Solana dapat mengalami penguatan dari statistiknya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.